Pada tahun 80-an, operator saluran darurat 911 dan kepolisian Minnesota, Amerika Serikat dikejutkan oleh serangkaian panggilan misterius dari seorang pria yang menangis. Pihak kepolisian Minnesota memberi julukan The Whippy Killer atau pembunuh yang menangis karena pria tersebut melaporkan kejahatannya sendiri dengan suara seperti sedang menangis. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... Belakangan terungkap, pria menangis tersebut bernama Paul Stefani. Perilakunya yang janggal kemungkinan besar dipengaruhi oleh masa kecil yang kelam serta penyakit kejiwaan yang dideritanya. Kasus hari ini adalah permintaan dari sahabat Weekly RC7513. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. Paul Michael Stefani lahir pada tanggal 8 September tahun 1944 sebagai putra bungsu dari 10 bersaudara dalam keluarga yang sangat religius. Tidak dijelaskan alasannya, tetapi ibunya menikah lagi ketika Paul masih batita dengan seorang pria yang kasar dan temperamental. Ayah tirinya seringkali memperlakukan Paul dan saudara-saudaranya secara tidak manusiawi. Tak jarang mereka menerima hukuman yang keras, bahkan pernah ditendang menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Semua itu membuat Paul Stefani mengalami trauma mendalam dan membentuk jiwanya jadi tidak sehat. Beranjak dewasa, Paul bekerja sebagai janitor atau petugas toilet. Dia pernah patah hati berat akibat ditinggal pacarnya yang harus pulang ke kampung halaman. Hingga akhirnya Paul Stefani menikahi Beverly Lider yang melahirkan seorang putri untuknya. Namun belum lama menikah, Paul dan Beverly berpisah. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1977, Paul dipecat dari pekerjaan terakhirnya sebagai cleaning service di Malberg Manufacturing Company. 3 tahun kemudian, aksinya yang keji dimulai, dan korban pertama ditinggalkan di dekat bangunan milik perusahaan yang memecatnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1980, Karen Potek, seorang mahasiswi, baru saja tiba di kota St. Paul, Minnesota, untuk merayakan malam pergantian tahun dengan saudara perempuannya di sebuah bar. Lewat tengah malam, Karen keluar dari tempat acara. Dia berjalan sendirian di jalanan kota yang sepi dalam keadaan mabuk untuk mencari udara segar. Paul Stefani yang kebetulan melihat Karen kemudian menawarinya tumpangan. Sekitar pukul 3 subuh, saluran darurat 911 menerima panggilan dari seorang pria dengan suara menangis. Pria itu meminta agar petugas segera datang ke kawasan Pierce Butler Road dekat pabrik mesin milik Malberg Manufacturing Company karena ada seorang gadis yang mengalami cedera parah. Gadis itu adalah Karen Potek dan pria yang menelepon adalah Paul Stefani. Beruntung Karen berhasil diselamatkan meski kondisinya sangat mengenaskan. Tanpa sehelai benang menutupi tubuhnya dan kepala menderita cedera parah akibat ayunan benda tumpul. Sayang, akibat trauma, Karen kehilangan ingatan tentang kejadian yang dialaminya, sedangkan Paul Stefani masih bebas berkeliaran. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 3 Juni tahun 1981, Kimberly Compton, gadis berusia 18 tahun, asal kota kecil di Wisconsin, baru saja turun dari bis. Karena kelaparan, Kimberly memutuskan untuk makan di resto depan terminal. Siapa sangka di resto itu Kimberly bertemu dengan Paul Stefani yang sedang makan sendirian. Paul mendekati Kimberly dan pindah ke mejanya. Keduanya berbincang santai sambil menikmati makan malam mereka. Kimberly bercerita dia baru pertama kali datang ke kota sebesar St. Paul. Mendengar itu, Paul Stefani menawari tumpangan keliling kota. Setelah selesai makan, keduanya meninggalkan resto bersama-sama. Beberapa jam kemudian, saluran darurat kembali menerima panggilan aneh dari pria bersuara menangis yang mengaku baru saja menghabisi Kimberly Compton dengan alat pemecah es. Pria itu tak lain adalah Paul Stefani. Jasad Kimberly akhirnya ditemukan di area padat penduduk kota St. Paul. Sesuai dengan pengakuan Paul Stefani, kondisi jasad Kimberly penuh cedera tusukan. Kimberly adalah korban pembunuhan Paul Stefani yang pertama
dan sejak saat itu dia mendapat julukan The Weeping Killer atau pembunuh menangis dari pihak kepolisian yang hingga saat itu belum mengetahui identitas aslinya. Sejak kematian Kimberly, sebanyak 2 kali Paul Stefani menghubungi polisi pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni tahun 81 untuk menyampaikan permintaan maaf atas aksinya serta mengaku dia berniat menyerahkan diri, namun hingga akhir hal itu tidak pernah dilakukannya. Situasi di kota St. Paul sempat tenang, tetapi setahun kemudian pihak kepolisian St. Paul menemukan jasad mengapung di sungai Minneapolis. Jasad itu diidentifikasi sebagai Barbara Simon. 2 hari setelah Barbara ditemukan, pria menangis kembali menghubungi 911 untuk meminta maaf atas aksinya menghabisi Barbara dan Kimberly. Namun Paul Stefani tidak tahu, kali ini ada seorang bartender dari sebuah bar lokal yang melihat Paul bersama Barbara pada malam sebelum jasad wanita malang itu ditemukan. Bahkan, Barbara sempat bercerita pada bartender tersebut bahwa Paul Stefani menawarinya tumpangan pulang. Sejak itu, Paul Stefani masuk dalam daftar orang yang dicurigai oleh pihak kepolisian. Mereka mulai menyelidiki lebih mendalam sosok Paul Stefani serta mengaitkannya dengan kejadian penyerangan Karen Potek di tahun 1980. Apalagi belakangan terungkap lokasi Karen Potek ditemukan berdekatan dengan gedung milik perusahaan di mana Paul Stefani dipecat. Entah karena tidak tahu atau tidak peduli dirinya sedang diawasi polisi, Paul Stefani nekat melakukan serangan lagi. Paul menyewa jasa Dennis Williams, seorang pekerja malam yang beroperasi di lampu merah. Paul dan Dennis kemudian berhubungan di apartemen pria itu. Setelah tuntas, Paul menawarkan diri untuk mengantarkan Dennis kembali ke lokasi lampu merah. Tetapi Dennis mulai curiga pada niat Paul ketika pria itu malah mengarahkan mobilnya masuk ke jalanan yang gelap dan terpencil. Dennis yang terbiasa melayani tamu yang kasar, segera menggenggam botol kaca yang ada di dalam mobil untuk melindungi diri. Kecurigaannya benar, ketika sampai di ujung jalan, Paul Stefani mendadak berbalik menyerang Dennis yang duduk di sampingnya dengan tajam. Spontan Dennis mengayunkan botol kaca yang dipegangnya dari tadi ke arah Paul, hingga mengenai kepala dan pipinya. Ketika Dennis berusaha membuka pintu mobil yang terkunci, Paul Stefani kembali menyerangnya bertubi-tubi. Dennis yang kesakitan berteriak sekencang-kencangnya hingga membangunkan seorang pria yang tinggal tak jauh dari sana. Pria tersebut memanggil polisi, kemudian segera datang menolong Dennis. Sedangkan Paul Stefani berhasil kabur dari lokasi. Beruntungnya nyawa Dennis terselamatkan meski dia mengalami 15 cedera sajam. Sementara itu, Paul Stefani yang mengalami cedera cukup parah memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Dia kemudian minta bantuan medis lewat saluran 911, tetapi sial untuknya, operator yang menerima telepon mengenali suara menangis Paul dan segera melaporkan hal itu ke polisi. Pihak kepolisian pada akhirnya hanya berhasil mengaitkan Paul Stefani dengan peristiwa penyerangan Dennis William dan Barbara Simon. Mereka gagal membuktikan Paul Stefani adalah The Weepy Killer atau pembunuh menangis, meski mantan istri dan teman yang tinggal serumah dengannya telah mengkonfirmasi suara pria menangis yang selama ini melapor ke polisi adalah suara Paul. Pengadilan menyatakan rekaman suara tersebut memiliki kualitas yang buruk sehingga tidak cukup dijadikan sebagai bukti yang bisa mengaitkan Paul Stefani dengan penyerangan Karen Potek dan pembunuhan Kimberly Compton. Paul Michael Stefani akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan Barbara Simon serta percobaan pembunuhan Dennis William. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas 2 kejahatan yang telah terbukti. Beberapa tahun kemudian, Paul Stefani yang masih menjalani hukumannya di penjara terkena kanker kulit. Di atas ranjang kematiannya, Paul akhirnya memberikan pengakuan atas dosa-dosa yang belum terbukti. Paul mengaku bahwa dirinya adalah The Weepy Killer yang dicari-cari polisi selama ini. Dia juga mengaku bertanggung jawab atas penyerangan Karen Potek dan kematian Kimberly Compton. Paul juga menyebutkan sebenarnya ada korban ketiga yang tidak diketahui pihak kepolisian bernama Kathy Greening. Sesuai dengan pengakuannya, Kathy dihabisi pada tanggal 12 Juni tahun 88 dengan cara ditenggelamkan dalam bak mandi.
Kematian Kathy Greening menjadi kasus tak terpecahkan dan satu-satunya kasus di mana Paul Stefani tidak menelpon 911 seperti pada kasus-kasus lainnya. Paul Stefani akhirnya mengembuskan nafas terakhir karena penyakit yang dideritanya pada tanggal 12 Juni tahun 88 sebelum sempat menerima hukuman atas korban-korban yang diakuinya. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya pasti jatuh juga. Setelah sekian lama Paul Stefani lolos dari jeratan hukum, pada akhirnya tertangkap juga. Setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Mungkin tidak di dunia, tetapi di alam yang berbeda. Sekian dulu kasus kali ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Untuk kalian semua yang selalu setia mendukung channel Weekly, terima kasih ya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.